Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Rani Zahra Adinomo dengan NIM 41522010043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban UTS Gen AI dengan dosen pengampu Ibu Ummi Salamah ST MMSI. Di sini untuk soal yang pertama, kita disuruh menjelaskan artikel. Nah, link tersebut ini merujuk pada salah satu artikel ilmiah yang paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir di bidang AI yang berjudul Attention is All You Need, karya Vaswani yang dipublikasikan pada tahun 2017. Artikel tersebut merupakan sebuah terobosan fundamental dalam dunia kecerdasan buatan. Artikel ini memperkenalkan arsitektur model deep learning baru yang disebut dengan transformer. Nah, sebelum ada transformer ini, standar untuk pemrosesan bahasa NLP ini adalah arsitektur sekuensial seperti RRN dan LSTM. Nah, RRN dan LSTM ini memproses kalimat kata demi kata, namun metode ini itu memiliki kelemahan. Dia itu sangat besar dan lambat saat pelatihan, serta akan kesulitan dalam memahami hubungan antara kata-kata yang letaknya berjauhan dalam sebuah kalimat. Nah, transformer ini memecahkan masalah dengan sepenuhnya membuang arsitektur sekuensial dan hanya bergantung pada mekanisme yang disebut dengan self-attention. Nah, mekanisme ini memungkinkan model untuk melihat semua kata dalam sebuah kalimat secara bersamaan dan menghitung skor relevansi untuk menentukan seberapa penting setiap kata dalam konteks tersebut. Nah, ada beberapa komponen dalam arsitektur transformer. Nah, di antaranya ini yang pertama ada encoder-decoder stack. Di sini itu bertugas untuk memahami dan memproses seluruh kalimat input, sementara decoder bertugas untuk menghasilkan output kata demi kata. Kemudian ada multi-head attention. Nah, ini adalah inti dari model. Nah, model ini melakukan multi-head attention ini, alih-alih melakukan attention satu kali, dia ini melakukannya berkali-kali secara paralel dan memungkinkan model untuk mempelajari berbagai jenis hubungan antar kata. Nah, selanjutnya ada positional encoding. Nah, karena model ini tidak lagi memproses kata secara berurutan, model ini kehilangan informasi posisi. Nah, positional encoding ini adalah sebuah sinyal matematis untuk memberitahu model di mana posisi kata tersebut dalam kalimat. Ada kata satu, kata kedua, hingga kata seterusnya hingga kalimatnya selesai. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada position wise feed forward networks. Nah, setelah attention selesai mencampur informasi, jaringan ini bertugas untuk memproses informasi dari setiap kata secara individual. Nah, arsitektur transformer ini menjadi fondasi bagi hampir semua model NLP saat ini, termasuk ada BERT, GPT, C5, dan banyak lainnya. Nah, model ini terbukti lebih cepat dilatih dan lebih baik dalam menangkap konteks bahasa yang lebih kompleks. Nah, yang kedua ini kita disuruh menjelaskan mengenai loss function. Terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada probabilistic loss, regression loss, sama yang terakhir itu ada hinge loss. Nah, yang probabilistic loss ini saya mengambil bagian sparse categorical cross entropy. Nah, ini itu merupakan loss function yang sangat umum digunakan untuk masalah klasifikasi multi-class, yaitu ketika ada 3 atau lebih dari kategori kelas. Misalnya ada kucing, anjing, burung, dan seterusnya. Dan setiap data hanya bisa termasuk dalam satu kategori. Kata kunci atau label berbentuk integer tunggal, misalnya 0 untuk kucing, 1 untuk anjing, 2 untuk burung, dan seterusnya, sehingga lebih hemat memori dibandingkan dengan format one-hot encoding. Cara kerja dari sparse categorical cross entropy ini adalah, misal kita punya gambar burung, YPRET yang memungkinkan adalah 0,1, 0,05, 0,08, 0,05. Artinya 10% kucing, 5% anjing, 80% burung, dan 5% ikan. Jadi, label yang kita berikan di Y-True adalah 2 atau indeks untuk burung. Perhitungan loss sparse ini cerdas. Ia tahu bahwa label 2 berarti ia hanya perlu melihat nilai di indeks 2 dari prediksi model. Dalam contoh ini, ia mengambil probabilitas yang diprediksi untuk kelas yang benar, yaitu 0,8. YPRT ini dibaca dari 0. Jadi 0,1 itu untuk 0, 0,05 itu untuk 1, 0,8 itu untuk 2. Jadi probabilitas yang paling tinggi itu adalah array 2. Nah, loss ini tuh dihitung menggunakan logaritma negatif. Loss sama dengan log probabilitas kelas benar. Nah,
Contoh lainnya adalah kasus 1, model yang yakin dan benar. Prediksi untuk burung 0,95, loss min log 0,95 sama dengan 0,05, lossnya sangat kecil. Terus untuk kasus kedua ini, jika modelnya ragu-ragu dengan hasil loss itu 0,91 atau loss sedang. Sedangkan ini model buruk ya. Model buruknya ini 0,01 dengan hasil 4,60, lossnya ini sangat besar. Jadi semakin kecil lossnya, semakin dia itu mendekati hasil prediksi yang benar. Jadi semakin tinggi lossnya, dia akan semakin jelek dalam memprediksi. Terus selanjutnya ini ada bagian regression loss. Di sini saya memilih cosine similarity class. Nah, cosine similarity class ini bukanlah function regresi yang khas seperti mean squared error atau MSE. Nah, jika MSE ini peduli pada seberapa jauh perbedaan nilai atau besaran antara prediksi dan target, nah cosine similarity class ini tidak peduli pada besaran. Dia ini hanya peduli pada arah atau seberapa mirip polanya. Nah, kita menggunakan cosine similarity class ini ketika kita ingin model mempelajari pola atau arah dari data dan ingin mengabaikan skala atau magnitudonya. Nah, di sini ada rumus cosine similarity, yaitu Y true dikali Y pred dibagi Y true Y pred. Nah, analogi sederhana dari cosine similarity ini adalah, bayangkan jika kita adalah seorang saintis yang melatih AI untuk merekomendasi resep. Nah, kita ini memiliki resep target, yaitu target Y true, dan resep prediksi, yaitu prediksi Y pred. Nah, resep ini hanya punya 3 bahan, yaitu terigu, gula, serta telur. Nah, targetnya itu 1 untuk terigu, 1 untuk satu cangkir terigu, 2 sendok makan gula, dan 3 butir telur untuk setiap Y true-nya. Nah, kita tulis sebagai vektor, yaitu 1, 2, dan 3. 1 untuk cangkir terigu, 2 untuk 2 sendok makan, dan 3 untuk 3 butir telur. Nah, dalam kasus pertama ini jika prediksinya sempurna. Nah, sekarang AI kita akan membuat resep 2 porsi. Berarti kita membutuhkan 2 cangkir terigu, 4 sendok makan gula, dan 6 butir telur. Karena kita akan membuat 2 resep. Nah, model kita ini berhasil mempelajari konsep atau pola resepnya dengan sempurna, meskipun ia mengeluarkan dalam skala atau magnitudo yang berbeda. Karena tadi Y true-nya itu untuk resep 1, untuk 1 resep, dan kita akan memprediksi resep untuk 2 porsi, maka dia akan dikali 2 semua. Dan itu hasilnya akan dalam skala atau magnitudo yang berbeda. Dan ini untuk kasus kedua atau prediksi yang berlawanan. Nah, sekarang kita bayangkan AI ini memprediksi hal yang aneh. Targetnya adalah 1, 2, dan 3 dari resep aslinya itu, sedangkan diprediksi oleh AI-nya itu adalah min 1, min 2, dan min 3. Nah, ini adalah anomali karena ini adalah prediksi terburuk yang bisa kita bayangkan, karena ini tuh sama aja kita tuh kayak disuruh mengurangi takaran dari takaran aslinya, padahal harusnya kita 1, kita malah mengurangi takarannya. Seperti itu. Nah, terus yang bagian ketiga ini adalah Henge loss. Nah, di sini saya mengambil Henge function, yaitu loss function klasik yang digunakan untuk klasifikasi biner dan menjadi dasar dari support vector machine atau SVM. Nah, Henge loss ini mengharapkan format label yang berbeda, yaitu min 1 untuk kelas negatif dan plus 1 untuk kelas positif. Jadi tidak ada 0, jadi dia hanya mengenali min 1 dan plus 1. Nah, filosofi Henge loss ini sangat berbeda dari cross entropy, di mana ia tidak peduli dengan probabilitas, ia hanya peduli pada maksimum margin, yaitu menciptakan kelas aman terluas antara 2 kelas. Jika semua data diprediksi dengan benar dan berada di luar batas aman tersebut, misal skornya lebih dari 1, lossnya akan menjadi 0. Model akan mengabaikan data tersebut karena sudah cukup baik. Nah, loss hanya akan muncul jika data diprediksi benar tapi selalu dekat dengan batas di dalam margin, atau jika diprediksi salah. Ini membuat model fokus belajar hanya dari satu data-data yang sulit atau yang berada di dekat batas keputusan. Terus untuk soal nomor 3 adalah kita disuruh menjelaskan mengenai teknik chain of thought. Di sini sebelumnya chain of thought adalah sebuah metode di mana kita tidak langsung meminta jawaban akhir, melainkan meminta AI untuk menjabarkan penalaran atau langkah demi langkah logisnya terlebih dahulu. Nah, di sini soalnya adalah
soalnya itu kita disuruh untuk menjelaskan teknik pencarian chain of thought dengan soal sebuah toko buku menjual 650 buku dalam 1 bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Sisanya adalah buku pelajaran. Pertanyaannya adalah berapa banyak buku pelajaran yang terjual pada bulan itu? Oke. Nah, di sini penerapan chain of thought dalam menyelesaikan masalah dari toko tersebut adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi semua informasi yang diketahui. Total buku terjual yang tadi kita dapat adalah 650. Dari jumlah tersebut, 25% adalah buku fiksi dan 35% adalah buku non-fiksi. Nah, dengan tujuannya itu untuk menemukan total jumlah buku pelajarannya ya. Nah, yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari tahu total persentase buku yang bukan buku pelajaran. Ini didapat dengan menjumlahkan persentase buku fiksi dan non-fiksi, yaitu 25% tambah 35% sama dengan 60%. Kemudian langkah kedua, kita tahu bahwa sisanya adalah buku pelajaran. Total keseluruhan adalah 100%. Jadi, persentase buku pelajaran dapat dihitung dengan mengurangkan total persentase dari persentase fiksi dan non-fiksi, yaitu 100% dikurang 60% dari hasil penjumlahan 25% ditambah 35% tadi, yaitu dengan hasil 40%. Nah, langkah terakhir, setelah kita tahu bahwa buku pelajaran adalah 40% dari total, kita dapat menghitung jumlah aktualnya. Kita hitung 40% dari 650 yang secara matematis ditulis sebagai 40/100 dikali 650 dengan hasil 260. Jadi berdasarkan penalaran langkah demi langkah, jumlah buku pelajaran terjual pada bulan itu adalah 260 buku. Terus yang terakhir ini adalah kita disuruh menjelaskan mengenai alat visualisasi data. Di sini terbagi menjadi ada 2. Yang pertama ada bagian business intelligence atau BI. Nah, di sini ada Tableau. Nah, Tableau ini adalah alat business intelligence terkemuka. Fungsi utamanya adalah untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, keuangan, dan lain-lain, dan membuat dashboard interaktif. Fitur AI-nya itu ada Ask Data dan Explain Data, bertindak sebagai augmented analysis yang memungkinkan pengguna non-teknis untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa manusia dan mendapatkan insight atau penjelasan otomatis dari data mereka. Yang kedua ada Microsoft Power BI. Nah, ini adalah pesaing utama dari Tableau dan juga merupakan alat business intelligence mirip dengan Tableau. Nah, ini memiliki fitur AI seperti Q&A dan Quick Insight untuk menemukan pola secara otomatis. Keunggulan utama dari Microsoft Power BI adalah untuk mengintegrasikan hasil dari model machine learning custom yang dibuat di Azure Machine Learning langsung ke dalam dashboard. Nah, yang bagian kedua ini ada ML monitoring. Ini di ML monitoring ini ada TensorBoard, merupakan alat yang berbeda dari 2 sebelumnya. Nah, ini bukanlah alat business intelligence, melainkan toolkit visualisasi yang spesifik dibuat untuk memantau dan mendebug model machine learning, terutama yang dibuat dengan TensorFlow atau PyTorch. Nah, TensorBoard ini tidak menganalisis data dari penjualan. Ia menganalisis kinerja internal model AI selama pelatihan. Data scientist menggunakannya untuk memvisualisasikan metrik seperti grafik loss dan akurasi secara real time, melihat arsitektur model dan menganalisis distribusi bobot di dalam jaringan. Secara singkat, perbedaan utamanya adalah Tableau dan Power BI menggunakan AI untuk membantu analisis bisnis memahami data bisnis. Sedangkan TensorBoard adalah alat untuk membantu data scientist memahami dan mendebug model AI itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.